ke 7 mahuli guru sekumpul nih kada pernah belajar sifat 20 rugi cuma sekadar mahuli tapi kada mahasi kan wasiat sidin kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Nah pulanglah artinya mana bisa diterima oleh akal, betapa terupa pada akal bahwa mampu mendinding akan Allah oleh sesuatu makhluk, padahal dialah Allah Tuhan yang satu-satunya, yang esa, yang tiada ada sertanya oleh sesuatu. Karena tiap-tiap sesuatu yang selain daripada Allah itu sifat aslinya andamun sekaliannya. Apa ti andamun? Tidak mempunyai kisah. Tidak mempunyai perbuatan, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai kisah. Bahasa kasarnya kadada. Jadi yang selain daripada Allah secara hakikatlah kadada sekaliannya itu. Nah tulis di bawah adam itu kadada. Tiada punya wujud baginya. Alam ini kada punya wujud bagi alam. Wujudnya milik Allah. Cerita tentang Allah, perbuatan Allah, ta'sir, asar dari sifat kudratnya Allah. Ada kita. Tapi ini bagi siapa? Bagi bubuhan ahlus syukur. Ini orang yang sudah dibukakan Allah mata hatinya aja kita. Hatinya bersih, kadada penyakit hati. Nah, maka bisa nangkain ahlus syukur. Kita masih pahirian, masih sombong, masih ria, kada bisa aja kita paling nggak dipaham aja, praktiknya gagal maning. Tapi paham, alhamdulillah paham. Karena bila pak seharian, sasiangan, samalaman, kada kelihatan kisah Tuhan. Yang ada kisah seorang juga. Nah, tapi wayah-wayah berpikir, merenung, tapakur, paham, syukur juga paham. Nah, gitu. Wayah paham barang kita sadar. Nah, itu ada yang kada paham lalu aja kita, ini kada belempu. Nah, ada belempu, merenung itu ada mengerti. Berpikir ya itu nyanyuk. Makanya ini kada kau dipikirkan, ini perlu dibukakan ya kita, diberikan penjelasan lalu paham. Berpikir seorang kada boleh, sebab bisa nyanyuk kena. Sebab bila kita berpikir seorang tentang Allah itu karena setan gurunya. Lalu dia setan nang kaini. Lalu pinta pikir seorang, jangan-jangan Tuhan itu masih singot ya. Nah, kalau menganggap Tuhan masih singot itu contohnya. Jadi kada bisa untuk urusan Allah Taala perlu ada yang menjelaskan. Nah maka di sini dipadahkan. Lalu menjelaskan tentang Allah, apa yang dijelaskan itu sifat-sifatnya. Maka wajib kita hendak mengenal Allah, belajar sifat-sifatnya. Oleh para ulama tauhid disebut belajar sifat 20. Jadi rugi mun belum pernah belajar sifat 20. Satuntungnya kita belajar sifat 20. Jangan kali satuntungnya. Jadi para ulama, para imam memadahkan mun belum belajar sifat 20, imannya cacat. Nah jadi di sini yang hadir yang mana belum pernah belajar sifat 20, satuntungnya jadi kita yang berkitab tamat dari awal sampai akhir. Nah itu tampulu masih hanyar dibuka tuh malam Kamis di mana malam Kamis lah? Nah masjid Al-Falah, jawaban Banjarbaru Al-Falah tuh ya, Anderson Ulin. Nah jawabin banyak modelnya ke situ Anderson Ulin Al-Falah ya. Nah ya kita cuma tuh Al-Falah di sana, Al-Falah sini aja, Al satu malam Kamis seperti ini juga waktunya. Nah, ulun mengisahkan ini karena kepedulian aja. Cakap ulun kada peduli, bapak ulun berkisah. Nah maka barang siapa orang tuh belajar sifat 20 satuntungnya tamat, paham, mengerti sampai ngerti ikhlas ya kita, lalu diamalkannya imbah 5 waktu yang berpijim mata tuh. Ya kita kadang berpijim mata aja umpatan ilmu dalamnya kada ada. Belajar sifat 20 ada pernah. Nah, jadi belajar sifat 20 itu ilmunya, amalan praktiknya kayak apa yang dibijimatan itu. Itu ada sanadnya bijimatan itu sampai ke Sayyidina Ali sampai kepada Allah Taala. Nah, okay. Dia lu bijim mata diamalkan waktu la ilaha illallah. Apa isinya? Yang pertama, yang kedua apa isinya? Itu pelajaran sifat 20. Paham, mengerti, sudah belajar wan guru ba kitab. Maka ini ujar guru baharilah orang itu masuk surga kada berhisab. Walaupun waktu akhir umurnya kadang mengucap la ilaha illallah, berdiam aja masuk surga dan kada berhisab.
asal jangan sembahyang lah. Nah, kita mantap. Makanya mengamalkan la ilaha illallah itu enggak sembahyang. Enggak sembahyang mengamalkan. Asal paham bujur-bujur menghayati, pasti kena hatinya bagus. Yang penyakit-penyakit itu rontok aja, nah rontok bertahan. Akhlaknya pasti bagus akhirnya ujung-ujungnya. Dan berakhir kepada husnul khotimah, dakhalal jannata bighairi hisab. Nah, ini keuntungannya aja kita. Asal dia amalkan, tapi bujur-bujur paham, mengerti ketika mengucap la ilaha illallah, maha rasa lilihatan kisah Tuhan. Ah, ini aja kita. Walaupun dipaham dulu, aduh Bapak. Nah, ini. Nah, kalau kita bang ada belajar sifat 20, ujar Imam Sanusi, mungkin boleh jadi imannya tuh rusak. Nah, imannya tuh rusak. Makanya diijmakan sudah oleh para ulama, ya kita jangan sampai kada belajar sifat 20. Sifat 20 aja lah aja. Iya dong. Mana bisa yang lain? Bila ada pelajaran tauhid lain ninto, hati-hati kada usah. Apalagi nih belajar tauhid misalnya tauhid yang 3, yang tri macan, uluhiyah, asma wa sifat, apalagi yang 3 itu jangan. Itu lain ahlus sunnah wal jamaah. Oke? Nah, ada memprotes, datang ke rumah ulun. Kita ngopi bareng gitu. Nah, supaya tahu kisahnya. Jadi kita hati-hati jangan umpatan. Jadi termasuk wasiat dari guru kita, guru sekumpul. Ini yang ketujuh mahuli guru sekumpul nih. Ada pernah belajar sifat 20, rugi. Cuma sekadar mahuli tapi kada mahasi. Kan wasiat sidin. Ada juga belajar sifat 20 tapi mahuli guru sekumpul. Oh, sekalinya pelajaran sifat 20-nya yang tri minto. Tauhid rububiyah, asma wa sifat, apa disebutnya minto, itu lain, itu bubuhan yang Wahabi. Nah, lain ahlus sunnah wal jamaah. Belum terkarangan aja, belak-belakan aja. Sarik silahkan ya Bapak. Ada masalah. Jadi Nabi memadahi qulil haq walau kana murran, qulil haq walau ala nafsik. Nah, padahal kan wah ini kita ada boleh jangan kada terang-terangan, harus terang-terangan. Bila kita sesembunyian orang yang bocongol enak, cakanya bocongol ini bujur, yang sesat yang bocongol. Lebih baik yang beliau congol cabuk hantam sekali. Jadi kada ngali-ngali. Jadi yang bujur yang betul lambung. Jangan sampai kena kesesatan ini dianggap bujur. Nah, jadi kita harus bapahit di awal aja. Bakal lahir di pemulaan aja kita. Nah, kayak itu zamannya lain nih, zamannya kada kawa yang bener. Ayo kita mengalah aja, kada bisa mengalah, kasihan generasi berikutnya dibunguli orang. Nah, jadi wasiat sudah dalam kitab-kitab lah, termasuk kitab yang kontemporer lah. Risalah Ahlussunnah wal Jamaah penyusunnya Kiai Hadratus Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Datuk Kasful, ini yang mana Sawah Darussalam nih. Ada alumni Darussalam tahun 44 ajaran bubuhan Wahabi, mau bungulnya aja kita. Nah, Datuk Kasful itu memadahkan dalam kitab Sindurul Farid dipadahkan. Nah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu tauhidnya jangan menyimpang dari Asy'ariyah, Maturidiyah. Praktiknya kayak apa ya? Sifat 20. Nah, urus kumpul pulang. Bahwa siap sidin yang naran Ahlussunnah wal Jamaah tauhid itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah. Kayak apa itu? Ya sifat 20. Ini kitabnya sangat luar biasa kitabnya tadi. Sangat terkodifikasi. Sangat bujur-bujur, ada anunya, ada sarahnya, ada matannya, ada sarahnya, ada hasilnya, ada matannya. Oleh para ulama berganti zaman, berganti judul kitab, isinya tetap sifat 20. Nah, pahamailah.